Mengapa saat tidak damai suami selalu tidak benar dan pasti tidak menang? Bukan karena memang bersalah, tetapi ada hikmah di balik perbedaan ciptaan Allah. Mari kita pahami dengan hati yang lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Alhamdulillah, sebelum Dindra mulai kontennya, Dindra ingin memberi pengertian ya. Insya Allah, saya berusaha mengatur waktu agar bisa konsisten menghadirkan video setiap harinya. Akan tetapi, kalau belum sempat membalas komentar satu persatu, belum sobek, bukan berarti saya tidak respon, tidak peduli atau tinggi hati ya sahabat channelku semua. Tetapi karena saya sedang belajar membagi waktu dengan sebaik-baiknya, saya ingin berusaha bukan berjanji, supaya kalian tetap merasa nyaman menontonnya tanpa menambah dosa janji yang belum saya tepati. Amin, amin ya robbal alamin. Dan bismillah, konten ini juga saya hadirkan untuk anak-anak saya, keluarga saya, dan siapapun yang membutuhkan ya, agar setiap hati yang menonton bisa belajar menjadi hamba Allah yang tenang, sabar, ikhlas dalam setiap keadaan, dan juga bahagia. Bismillah, setiap detik yang dilalui menjadi penguat iman, setiap kata menjadi pengingat cahaya, dan setiap langkah membawa ketenangan jiwa dalam ridhonya. Bismillah, kita bisa merasakan ketenangan hati, kebahagiaan yang sederhana, dan kekuatan yang lembut untuk menghadapi setiap ujian hidup dengan senyum dan syukur. Bismillah, cahaya Allah selalu menyertai setiap langkah kita, menuntun kita dalam kebaikan, dan menjadikan hati senantiasa damai, penuh cinta, dan lapang menerima setiap takdirnya. Bismillah, setiap niat baik, setiap doa yang terucap, dan setiap usaha yang kita lakukan menjadi jalan pahala yang mengalir terus menyejukkan hati dan mendekatkan kita semua pada kasih sayang Allah Ta'ala. Psikologi hubungan berumah tangga. Pernah mendengar atau bahkan merasakan sendiri ya, kalau setiap kali berbeda paham, akhirnya suami selalu saja dianggap tidak benar dan tidak menang berargumentasi. Ternyata ini bukan kebetulan saja. Ada penjelasan dari cara kerja otak dan perbedaan karakter antara pria dan wanita. Mari kita bahas satu persatu ya. Saya mempelajari ini karena saya terus bertanya, mengapa hal ini selalu terjadi sejak kecil bersama orang tua? Di setiap hubungan sebelum menikah pun kok bisa gitu ya, banyak tangan melayang di diri saya karena tidak mencintai diri sendiri, tidak ada batas. Ketika mendapat perlakuan yang tidak baik ya, saya terima, saya lawan, saya berani. Justru semakin terulang hal serupa.
Jadi ya kan, ini bukan, mohon maaf, bukan membuka aib ya kan, tetapi ini menguatkan yang mungkin mengalaminya ya. Saya juga waktu itu juga terheran-heran begitu ya. Di sini itu tidak membuka aib ya, karena kalau membuka aib itu tanpa solusi ya, jadi hanya membuka aib atau misalkan menceritakan yang tidak baik perlakuan orang terhadap kita tanpa solusi apa-apa gitu ya. Karena saya alhamdulillah sudah menemukan akar dan penyebab-penyebabnya, saya share di sini ya. Siapapun wanita yang mendambakan hidup yang lebih tenang, penghasilan yang halal tanpa meninggalkan peran dalam keluarga dan belajar dalam lingkungan yang positif, Dindra persilakan bergabung bersama di Affiliate Preneurs ya. Di sini kita tidak berjalan sendiri, proses belajarnya bertahap, didampingi dengan bimbingan bukan perintah saja, dikuatkan dengan empati bukan penghakiman semata, dihargai setiap progresnya bukan dituntut tanpa arah ya. Kita benar-benar dibimbing dari nol dengan keteladanan, dukungan, dan kasih sayang dalam prosesnya. Insya Allah, langkahnya dimudahkan, rezekinya diberkahi, dan setiap ikhtiar menjadi jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Karena mentor itu harus benar-benar menjadi teladan ya, tidak hanya yang sekedar memberikan teriakan. Nah, Dindra itu orangnya kalau gurunya atau mentornya tidak lembut, terus tidak memeluk tapi memukul mental, juga tidak mudah paham. Karena itu Dindra alhamdulillah ada progres berubah ya, karena Kak Ami ya. Jadi dibedakan kalau ada seseorang yang menceritakan, entah itu saya, entah itu siapa saja ya, problemnya atau apapun itu ya yang terjadi di pengalamannya atau di mana gitu ya, atau pengalaman orang atau apa, itu bukan berarti mengumbar aib ya kan. Karena mengumbar aib itu ketika kita memang benar-benar belum tahu solusinya, hanya menyalahkan saja ya kan, memojokkan orang tersebut, itu mengumbar. Tapi ketika kita sudah tahu solusinya dan sudah masuk ke dalam diri, itu namanya mencari solusi atau memahami pelajaran yang terjadi itu tadi begitu ya. Oke ya, jujur saja ya kan, sejak kecil itu saya sudah mendapatkan perilaku yang ya Allah gitu ya, yang tidak baik gitu. Main fisik dari bapak saya nih ya. Terus saya belum paham tuh ketika ada orang bilang kalau papanya itu main tangan atau main fisik, otomatis suaminya pun juga sama ya kan. Ketika itu saya belum percaya karena belum mengalaminya. Dan tidak hanya papa saya saja nih ya yang seperti itu gitu. Ternyata waktu saya itu belum menikah juga sama gitu ya kan, belum menikah tapi sudah diperlakukan laki-laki seperti itu gitu, tetapi bukan sama suami yang ini begitu ya. Lalu pas menikah kok sama juga gitu. Tetapi waktu itu memang ketika kita masih pacaran gitu ya, itu belum ada tanda-tandanya seperti itu gitu. Ketika menikah, nah barulah terjadi seperti itu. Dan ada perkataan beliau yang membuat saya itu berpikir ya sekarang, waktu itu sebelum beliau melakukan itu saya disuruh diam kamu gitu kan. Terus lagi ada ucapan seperti kalau sifat saya seperti ini terus ya kan, mau berganti-ganti pasangan juga akan sama aja dibeginikan. Nah kan, terus karena juga mengapa kita
dibegitukan begitu ya, karena salah satunya juga kita tidak mencintai diri sendiri. Karena kalau kita mencintai diri sendiri, sudah pasti orang juga akan menyayangi kita gitu ya, dan tidak ada batas. Mungkin waktu kapan lalu ya, karena saya belum tahu caranya gitu ya kan, cara untuk mengungkapkan, cara untuk menjaga, memberi batas gitu. Yang ada saya berkata-kata tidak baik ya kan, saya tidak terima seperti itu, saya melawan, saya semakin berani ya kan. Nah itu yang menyebabkan semuanya akan memperlakukan saya iya main fisik atau main tangan atau KDRT itu ya. Oke lah ya, terus saya terima kalau hanya sekali saja begitu ya, kalau hanya sekali itu ya kan. Tetapi jika terus terjadi, membuat saya berpikir siapa yang sebenarnya tidak benar. Karena kebanyakan wanita itu pandai berkata-kata ya kan, sedangkan pria tidak banyak bicara. Daripada argumentasi panjang yang ada, ingin cepat saja diselesaikan dengan tindakan fisik agar tidak memakan waktu lama ya. Kebanyakan dari wanita ya, karakter wanita itu pasti suka bicara, ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi, ditambah kata-kata yang tidak baiknya itu menusuk hati laki-laki gitu. Karena itu laki-laki yang tidak pandai untuk berkata ya udah cepatnya aja dimain tangani atau main fisik itu. Padahal ucapan itu bekasnya jauh lebih lama dibandingkan tindakan fisik ya. Namun karena kita sebagai wanita terlalu asik melakukannya, apalagi kita mencontoh awal dari siapa kalau bukan orang tua? Anak itu peniru ulung. Namun ketika anak sudah dewasa, ia pun bisa memutus pola yang dibawa orang tuanya dengan cara tidak mengikuti, diam, lalu mencari akar permasalahan dan solusinya ya. Belum ada kan ya? Belum ada pasti di undang-undang apa gitu. Kalau pencemaran nama baik mungkin ya. Kalau di hukum itu ya saya tidak begitu paham ya. Tetapi saya hanya tahu kalau misalkan di hukum itu ya, untuk yang KDRT, tindakan fisik dan lain-lain, bukan yang hanya sekedar kata saja ya kan. Padahal kalau tindakan fisik atau main tangan itu ya kan, itu bekasnya itu langsung hilang gitu loh ya. Kalau bekasnya hilang ya udah tidak berasa ya, kadang sudah tidak mengingat ya, walaupun ingat juga gitu, tetapi tidak seperti ucapan ya. Kalau ucapan itu nembus di hati, akan terbayang-bayang, akan teringat-ingat gitu loh ya kan. Ucapan itu lukanya lebih dalam lagi ya, bahkan bisa selamanya. 30 detik aja ya, kata-kata bisa tembus 30 tahun sampai selamanya akan diingat-ingat begitu. Nah, sedangkan wanita ini kan pandai bicara ya, terlalu asik melakukannya hingga tidak kontrol tuh ya kan. Laki-laki sudah bilang diam, gak suka dengan kata-katanya, tulisannya gak dijaga, tetapi kita tetap asik melakukan itu semua. Dan mengapa sih ya kita melakukan ini? Mengapa? Awal-awalnya itu apa? Ya contoh dari orang tua, ya enggak? Kita kan sebagai anak itu kertas putih ya, yang menulisi, yang membuat tinta itu kan orang tua yang mendidik kita ya. Biar bagaimanapun seorang anak itu peniru ulung ya kan, apapun yang dilakukan orang tuanya akan diikuti juga, mau itu baik mau itu tidak. Karena itu orang tua disuruh untuk mengajarkan anaknya yang baik-baik. Nah, ketika tidak baik, inilah yang akan terjadi ya kan. Sehingga seorang wanita itu mengikuti pola orang tuanya yang mungkin ketika di argumentasi sama
bapaknya gitu ya, ibunya sama bapaknya itu akhirnya argumentasi debat gitu ya, terus berkata-kata yang tidak baik, diikutilah sama anaknya itu. Sedangkan seorang suami juga karena kalau misalkan ada kata-kata yang tidak baik, ini bapak saya waktu itu main tangan, ya udah akhirnya diikutin oleh suami itu. Jadi polanya akarnya di mana? Orang tua. Di dalam lagu kan ada tuh ya kan, ibu berhenti memakinya ya, ayah berhenti memukulnya. Entah siapa yang harus saya percaya. Seorang anak seperti itu, ketidaksukaan menghancurkan semua ya. Jadi awal dari perceraian suami istri, ibu bapak gitu ya, itu dari argumentasi yang berulang-ulang gitu ya kan. Mengapa KDRT itu terjadi, tindakan fisik atau main tangan itu terjadi? Ya karena ibu dulu yang memaki bapak akhirnya tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa balik memaki atau berkata, akhirnya main fisik. Nah, di situ udah kelihatan ya siapa. Tetapi begini ya, kita di sini bukan maksud menyalahkan orang tua dari pihak istri ataupun suami, bukan ya. Ketika kita sudah tahu nih ya kan, akarnya ternyata saya ini bersikap, lisan saya tidak baik, suka comel gitu ya, suka berkata-kata yang tidak baik, ternyata dari orang tua saya. Dan yang suami juga sama, ternyata saya itu kalau temperamen, main fisik itu juga dari orang tua saya. Nah, ketika sudah ketemu seperti itu ya, kita kan tidak mau nih anak kita mewarisi karakter atau sifat kita ya. Bagaimana caranya? Ya diputus ya. Kalau sudah tahu seperti itu, kita putus. Memutus itu, menstop itu dengan cara apa? Tidak mengikuti ya karakter orang tua kita zaman dahulu ya. Lalu diam, diungkapkan setelah tenang gitu ya. Cari semua itu. Karena gini, kalau kita salahkan orang tua kita gitu ya kan karena orang tua saya begini-begini, iya memang karena orang tua, tetapi orang tua pun juga korban loh. Korban dari mana? Dari nenek kakek kita. Nenek kakek kita dulu juga seperti itu. Nenek kakek kita dari mana? Pokoknya kalau leluhurnya ya, ini mau percaya mau tidak kok malah kemana-mana. Ya memang ini akarnya ya, zaman dahulu kan zaman jahiliyah sayang ya, belum zaman canggih itu ya. Sekarang kan zamannya sudah zaman canggih, zaman pintar gitu ya. Dahulu zaman peperangan, sekarang zaman kemerdekaan, kejayaan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang dahulu-dahulu, tetapi kita bisa memperbaiki yang sekarang-sekarang, dan kita bisa menstop pola-pola yang dahulu-dahulu itu agar anak kita bisa mendapatkan parenting yang benar dari sekarang ini. Karena itu mungkin Dindra akan membuat konten tentang menstop kifarah atau pola leluhur ya. Itu tidak usah digandeng-gandengkan sama hal yang goib. No ya, karena hukum di agama memang tidak ada kifarah atau karma gitu ya, tetapi di agama Islam itu ada hukum sebab akibat ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya kan sudah tahu ya kecil saya, dan saya juga melihat papa mama saya juga seperti itu gitu ya. Nah, kalau kalian itu belum tahu, kalian bisa menanyakan dengan baik-baik kepada orang tua ya. Kalau rumah tangga kalian itu mengalami seperti itu, bukan untuk mengumbar aib atau untuk menyalahkan siapa-siapa, untuk tahu akarnya dari mana. Karena tidak mungkin ada ibaratnya kita terjadi gitu ya, kalau sebelumnya itu belum pernah terjadi, itu tidak mungkin sekali gitu ya. Pertanyakan saja
pernah tidak orang tua kalian itu seperti itu gitu? Karena memang menurun sih, kalau papanya seperti itu akan mendapat suami juga seperti itu juga kalau tidak di stop polanya. Coba renungkan, ketika kita bisa menahan diri dan diam saja, mungkin tidak ada seorang pria pun yang akan berbuat demikian. Pasti tidak akan terjadi. Jika wanita membalas dengan kata-kata, tetap saja pria yang dikatakan tidak benar karena tindakan fisik dianggap sebagai sifat asli laki-laki, sedangkan wanita yang membalas dianggap hanya membela diri. Padahal awalnya pria berbuat demikian karena ucapan wanita yang mungkin tidak enak didengar, membuat tidak enak hati dan perasaannya tidak enak gitu ya, seorang suami atau laki-laki ini gitu ya. Sangat tidak mungkin sekali kok ya kan, tiba-tiba seorang suami atau pria itu main fisik kalau tidak ada apa-apa ya kan. Pasti ada kata-kata wanita yang tidak baik atau tidak enak didengar, atau seperti menjatuhkan gitu ya harga diri seorang, menjatuhkan harga diri seorang suami atau pria gitu ya. Kalau misalkan saya diem aja, saya nggak ngapa-ngapain juga, itu pembelaan seorang wanita. Walaupun saya wanita ya, karena saya sudah tahu letak-letak akarnya gitu ya, sudah belajar dan paham gitu ya. Karena kan laki-laki itu provider sekali gitu ya, sekali sedikit aja ya harga dirinya itu diinjak gitu ya, dia tidak akan terima, beliau tidak akan terima gitu ya. Jadi green flag ya, atau sebaik laki-laki atau pria manapun apapun gitu ya, kalau harga dirinya itu disentuh gitu ya, sudah selesai gitu. Karena itu sebagai wanita dijaga, walaupun kita itu banyak bicara, banyak ngomongnya gitu ya, kita kendalikan sebelum melayang itu tangannya ya. Kalau ingin terus tidak bersyukur dan comel ya, carilah pria yang dewasa secara emosionalnya ya kan, kuat imannya, atau yang sudah selesai dengan permasalahan dirinya sendiri. Pasti akan merasa aman bersamanya. Tetapi ya gimana ya, kasihan juga ya, walaupun sudah selesai dengan dirinya sendiri si pria itu, terus secara emosional juga dewasa ya, tapi itulah tadi, kesabaran manusia itu ada batasnya loh. Walaupun sebenarnya itu kesabaran tidak ada batas ya bagi yang beriman gitu ya. Tetapi kalau seorang laki-laki otaknya itu tidak otak belajar, otak bermain dan bekerja. Jadi nggak usah sekali-sekali menguji kekuatan keimanan atau emosionalnya pria ya, nggak usah kalau menurut saya ya kan. Nah, karena orang seperti itu ibarat sudah mengalami semua ya, bisa dewasa, bisa membaca isi pikiran dan hati manusia, jadi akan membawa kedamaian saja. Ini kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, emosionalnya bisa dijaga ya, bisa meregulasi emosi dengan baik, dengan dewasa gitu. Tapi menurut saya tidak usah ya, nggak usah yang terlalu, kita manja boleh tapi tidak menguji sekali gitu loh ya, kasihan ya. Karena sebetulnya itu sama saja kok, laki-laki ya pria itu kalau tidak diapa-apain ya, kalau dijaga martabatnya, marwahnya, dijaga harga dirinya, beliau tidak akan bagaimana-bagaimana. Itu yang saya sadari gitu. Tapi ketika karena saya dahulu tidak tahu ya, saya mengikuti pola orang tua saya dong ya. Namun jika kedewasaannya masih dalam tahap berkembang, tidak usah berharap apapun. Kebaikan apapun yang kita lakukan tetap akan tidak berguna. Beliau akan tetap mewarisi pola asuh
orang tuanya gitu ya. Ketika amarah sudah memuncak ya kan, ia itu sudah tidak mempedulikan siapa yang ada di hadapannya ya kan, istri, anak, orang tua atau siapa saja, semuanya bisa menjadi sasaran ya. Karena di dalam otak manusia ada bagian yang bekerja secara naluri. Jadi tidak heran jika ada perilaku yang menyerupai hewan ya, karena memang ada otak reptil di manusia yang kalau tantrum akan aktif. Hal ini perlu kita sadari dan perhatikan ya kan. Jadi kalau yang emosionalnya itu belum dewasa ya, masih dalam tahap berkembang gitu ya, tidak usah deh mengharap apapun, kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak usah ya. Banyakkan diem aja kalau belum pandai komunikasi gitu ya, karena mau ngomong apa juga kalau kita niat kita baik ya, tapi penyampaiannya mungkin tidak benar gitu ya, ditangkaplah sama suami atau seorang laki-laki atau pria itu tidak sesuai dengan niat kita itu, tidak sesuai dengan keinginan kita itu ya kan. Akhirnya pola yang tadi saya bilang ya kan, yang masih mewarisi pola asuh orang tuanya itu muncul ya. Amarahnya sudah memuncak dia itu ya, dan naik pitam. Kalau laki-laki atau pria ya sudah naik pitam itu seperti orang tidak melihat ya, ketutup mata. Mengapa saya bilang seperti itu? Beliau tidak memperdulikan itu mau istri kek, mohon maaf ya, itu mau anak kek, mohon maaf ya, itu mau orang tua kek, mohon maaf ya, atau siapa saja di depannya yang sekiranya sudah membuat temperamental atau emosi beliau akan ya dihabisi, akan main tangani atau akan diserang gitu ya, seperti itu. Karena ingat ya, di dalam otak manusia ini ada otak reptilnya ya. Otak reptil tahu kan ya, otak reptil itu otak hewan gitu. Karena itu mengapa ya banyak orang yang bilang kamu itu manusia tapi kelakuanmu seperti hewan, kamu manusia kelakuanmu bak binatang ya. Disitulah ya mengapa bisa otak reptil itu aktif atau muncul. Cari akarnya sayang ya. Sangat tidak mungkin sekali ya otak reptil ini aktif kalau tidak diapa-apakan, kalau tidak diserang dengan kata-kata ataupun lisan ataupun apa ya. Tidak mungkin tiba-tiba aktif itu, tidak mungkin ya. Otak reptil kita ini aktif kalau kita diserang. Mengapa itu aktif? Buat menjaga diri kita ya kan. Kalau tidak yang menjaga diri sendiri siapa lagi gitu. Seorang suami pun juga sama begitu ya. Jadi seorang laki-laki, seorang suami itu juga berhak melindungi dirinya, karena melindungi diri melawan dengan kata-kata itu tidak mampu dilakukan seorang suami atau pria ya. Akhirnya menjaga diri, melindungi diri dengan cara menyerang itu tadi yang dibilang seperti binatang itu tadi, mohon maaf. Oke ya, sekarang saya masuk di bagian psikologinya. Oke, hipokampus. Hipokampus itu bagian pengatur ingatan dan perasaan. Hipokampus adalah bagian otak yang berfungsi menyimpan kenangan, memproses ingatan, serta mengatur emosi ya, emosi itu tadi. Ukurannya kepada wanita 3 kali lebih besar dibandingkan kepada pria. Inilah alasan utama wanita lebih unggul saat berdiskusi maupun berargumentasi, karena mereka lebih mudah mengingat kejadian dari awal sampai akhir ya kan. Coba kita ingat-ingat lagi, kalau para suami itu ya, para pria, beliau tidak mengingat yang ulang tahunnya kapan, hari pernikahannya kapan gitu ya. Pokoknya hal-hal yang kenangan-kenangan itu beliau udah tidak ingat. Sedangkan kita para wanita terus sekali ingat ya. Karena itu terkadang kalau
Oh, kamu nggak inget ya? Kamu tidak ingat hari pernikahan kita? Kamu nggak ingat hari ulang tahun saya? Beliau nggak akan ingat kalau tidak kita ingatkan gitu ya. Nah, karena tidak pekanya seorang wanita ya kan, seperti itu aja jadi problem di rumah tangga. Hanya seperti itu sudah jadi problem, tidak mengingat hari ulang tahun istrinya, itu jadi problem besar ya kan, kalau yang belum dewasa. Nah, terus ada lagi, seorang suami melakukan kesalahan apapun itu ya kan, padahal kesalahan sama kebaikannya itu tidak imbang, lebih banyak kebaikannya, tetapi yang selalu diingat oleh wanita yaitu ketidakbenarannya suami. Apalagi kalau suaminya itu lagi tidak setia gitu ya bersama wanita gitu ya, wah semakin itu wanita meledak-ledak ya kan, tidak bisa tenang, tantrum, tidak terima, tidak mau cintanya dibagi-bagi dan lain-lain ya kan. Di situ akan terucap kata-kata yang sangat-sangat tidak baik ya kan, karena wanita itu suka bicara gitu loh ya, sedangkan bicaranya tidak tepat semua. Sedangkan laki-laki kalau sudah dibegitukan ya akan defensif, tidak akan terbuka sama kita gitu ya. Suami sudah minta maaf juga ya, sudah sujud-sujud minta maaf, ngakuin semuanya ya, seorang wanita tetap membahasnya, mengungkit-ungkit yang sudah-sudah ya kan, sampai akhirnya panjang kali lebar kali tinggi. Terus kalau dinasehati bilang, kamu itu nggak tahu perasaan saya sudah begini-begini, kamu nggak tahu luka saya ya kan. Kebanyakan comel, kebanyakan bicara ya, padahal bicara itu bisa di kerjaan aja, bisa yang penting-penting aja, tapi karena itu tadi lukanya dalam ya kan, nggak ngungkapin tapi malah nyalahin ya kan. Udah, ini saya tidak membahas tentang perselingkuhan atau perselingkuhan ya, itu nanti ada di konten yang berbeda. Ini saya membahas tentang KDRT, mula akar dari main fisik. Menurut kalian, apakah hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan ya pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kita belajar sama-sama ya, memperbaiki semuanya. Ya sayang ya, cintaku, manisku, sahabat janaku. Ya, saya lanjutin lagi. Oke, perbedaan kemampuan berbicara ya. Pria memiliki keterbatasan jumlah kosakata. Setiap hari, pria rata-rata hanya mengeluarkan sekitar 7.000 kata, sedangkan wanita bisa mencapai 20.000 kata. Pria cenderung lebih banyak menahan perasaan, sedangkan wanita membutuhkan penyaluran lewat ucapan. Akibatnya, saat adu mulut, pria pasti tidak bisa mengeluarkan kata-kata sebanyak dan selancar istrinya ya. Kita harus mengetahui dulu, laki-laki atau pria itu 7.000 kata saja, itu pun sudah digunakan di kerjaannya, di bosnya, pokoknya di luar lah, di luar rumah gitu. Jadi wajar saja kalau misalkan ada seorang suami yang ceritanya hanya sedikit saja, atau ngomongnya, bicaranya hanya sedikit gitu ya, tidak banyak, itu wajar. Sedangkan wanita kan 20.000 nih kata perharinya. Jadi kalau misalkan tidak bisa tumpah kepada suami, ya self talk aja ya, bicara kepada diri sendiri sama Allah. Pokoknya adalah caranya untuk menyalurkan, karena saya tidak hobi bertetangga gitu ya. Jadi saya lewat konten ini, saya self talk, apapun itu tidak harus suami yang dilibatkan ya, agar kita juga tersalurkan, suami juga tersalurkan gitu, saling mengerti aja. Daya ingat pria itu lebih terbatas ya. Pria hanya bisa menangkap inti pembicaraan di 10 menit pertama saja. Lebih dari itu, otak mulai tidak mudah memproses banyak informasi sekaligus.
Jika emosi tidak terkontrol, kebingungan ini justru bisa memicu perilaku yang tidak baik. Perlu diketahui, wanita juga bisa melampiaskan amarah dengan tindakan, hanya saja jarang terekspos karena pandangan masyarakat yang berbeda. Ingat ya, mau kita panjang kali berkali tinggi sama pria tuh ya, sama suami kita tuh, yang dilihat hanya yang belakangnya saja ya. Beliau hanya bisa menerima kata-kata yang singkat padat jelas maknanya ya, tidak membingungkan beliau gitu. Jadi wajar saja kalau misalkan kita ngomong panjang lebar, yang direspon adalah kata terakhirnya. Oke. Terus kalau emosinya ini tidak terkontrol ya, bisa melakukan tindakan fisik atau main tangan itu tadi ya kan. Wanita juga bisa dengan cara melindungi seperti itu, tetapi bukan dikatakan main tangan, KDRT atau apa, bukan, melainkan untuk membela dirinya. Cara berpikir yang berbeda sejak dini. Wanita secara alami pandai membangun hubungan dan berkomunikasi. Kemampuan ini sudah terlatih sejak masa kanak-kanak. Pria sejak dini lebih diajarkan membuktikan sesuatu lewat tindakan, bukan lewat ucapan. Kesimpulannya, dalam urusan kata-kata pria tidak menang. Dalam urusan fisik, pria lebih kuat karena tubuhnya didominasi otot. Lagi-lagi pikiran ini tergantung pola asuh siapa orang tuanya. Orang tuanya mendidik apa, yaitu yang terjadi pada anaknya itu ya. Karena itu kita harus belajar parenting banyak-banyak. Maksudnya itu parenting yang benar gitu ya, bukan banyak-banyak tetapi parenting yang benar. Karena kalau tidak benar ini ya, nanti apa yang kita didik kepada anak laki-laki kita akan dilakukan oleh istrinya gitu ya. Cara memperlakukan sama ketika sudah dewasa memperlakukan istrinya ini menentukan pola asuh yang kita ajarkan semenjak dini itu. Dan seorang laki-laki atau pria itu kan tubuhnya dominasi otot semua kan ya, tidak lembut atau tidak lembut semua gitu ya. Jadi kita sebagai wanita ini ya, yang mengambil feminim itu, kelembutan itu gitu, karena di dalam tubuh laki-laki semua itu udah keras semua gitu ya, nggak ada lembut-lembutnya. Jadi kalau kita juga keras ketemu keras ya tidak akan baik gitu ya. Tapi kalau beliau berotot gitu, kitanya lembut, akan baik gitu ya. Jadi kan ototnya laki-laki itu sudah tidak lunak gitu ya. Jadi laki-laki pengen yang lembut-lembut, lunak-lunak, karena beliau sendiri sudah tidak lunak gitu. Pernah tidak dengar seorang laki-laki atau suami bilang, saya suka istri yang galak, suka istri yang tantruman? Tidak kan? Pasti pengen istrinya penuh dengan kelembutan ya. Sikap dalam menghadapi masalah. Pria dilatih untuk segera melihat kesalahan diri sendiri dan memperbaikinya. Ungkapan wanita selalu benar hanyalah sindiran saja, karena pada dasarnya kita sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Inti hubungan yang sehat, pria menyampaikan usulan ya, wanita yang mengambil keputusan bersama ya. Jadi kalau pria itu dilatihnya memang melihat kesalahan diri sendiri dan harus segera memperbaikinya gitu. Sedangkan ungkapan wanita selalu benar itu sebenarnya kan sindiran saja. Pada kenyataannya ya memang wanita tidak benar gitu,
hanya sebagai pelindung gitu, kata-kata pelindung ya. Sebenarnya sih kasihan ya di sini sebagai posisi laki-laki atau pria, karena saya sendiri juga mempunyai anak laki-laki gitu ya. Jadi saya tahu gitu, seandainya anak laki-laki saya atau siapa mendapat problem ini gitu, sehingga kita tahu akarnya gitu ya. Yang sehat itu adalah pria itu menyampaikan usulan ya, belajar menyampaikan usulannya, lalu wanita yang mengambil keputusan, kita diskusi gitu ya. Saran dan langkah menjaga diri untuk yang sedang mengalami hal serupa, berikut langkah baik yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri. Saya pun akhirnya paham bahwa awal dari semua ini seringkali bermula dari ucapan yang kurang baik atau suara yang terlalu tinggi dari pihak wanita, sehingga pria yang tidak mudah mengungkapkan kata-kata akhirnya memilih jalan yang tidak benar. Maka kita sama-sama belajar ya, memutus rantai kebiasaan ini bersama-sama. Jadi begitu ya, mula-mulanya itu memang dari suara wanita yang terlalu tinggi intonasinya dan kurang baik gitu kata-katanya, jadi esmoci prianya. Saat ada tanda-tanda esmoci mulai naik, lebih baik kita memilih untuk diam sejenak, menjaga jarak, atau melakukan kegiatan positif terlebih dahulu. Karena bagi orang yang mudah meledak esmocinya, semakin kita mendekat, memeluk, menjawab, atau bahkan mencoba menenangkan, memeluk saat itu juga justru akan membuatnya semakin tidak terkendali. Maka langkah utama adalah menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, karena menjaga diri juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi katanya kan kalau ada esmoci gitu naik, meledak dan lain-lain itu dipeluk. Nanti kalau misalkan kita peluk ya, orang yang lagi naik pitam itu tidak bisa. Terkadang ada yang tidak bisa menerima pelukan saat itu juga. Jadi langkah yang paling bagus dan baik adalah menjaga jarak dulu. Udah tidak usah deket-deket dulu. Nanti ketika sudah mulai tenang, sudah mulai happy, sudah mulai stabil gitu ya, pastikan waktu berbicara atau berdiskusi itu ketika beliau lagi happy, lagi senang, lagi bahagia, bukan sedang stabil aja gitu ya, karena nanti bisa lagi meledak lagi gitu ya. Pokoknya mah kalau ada situasi yang seperti ini, utamakan keselamatan diri ya sayangku ya. Soalnya diri lebih penting dari segala-galanya. Udah, nanti baikan, nanti menenangkan, atau nanti apa, dipending dulu, ditunda dulu, jaga diri dulu gitu ya. Terus tidak usah ditantang-tantang, apalagi dilawan, kayak terusin, pukul terus kayak gitu, atau puasin. Semakin dibegitukan, semakin merasa ditantang, akhirnya dilakukan ya. Bukan malah kasihan, bukan, malah dilakukan ya. Gak usah, selamatin diri saya. Karena ya, seorang laki-laki itu lebih mudah sadar dan menyesal daripada seorang perempuan. Seorang perempuan ngecomel gitu ya, comel gitu itu kayak tidak berasa, tidak merasa bersalah. Sedangkan seorang laki-laki habis mukul kayak gitu akan merasa bersalah gitu loh ya. Setelah suasana benar-benar tenang, tidak usah langsung membahas problem. Pastikan pasangan sudah benar-benar tenang, hatinya senang dan riang kembali.
barulah kita sampaikan perasaan kita dengan bahasa yang lembut tanpa menyalahkan ya. Gitu ya. Jadi kalau baru-baru tenang dan stabil itu udah tidak usah, stop dulu ya. Kita ajak bercanda atau mungkin kita lakukan aktivitas apa gitu yang benar-benar harus benar-benar melihat beliau lagi happy gitu. Contoh ya, cara menyampaikannya, panggilan sayang kita ke suami. Kalau saya kan ayah sama mama gitu ya. Jadi saya bilang seperti, mama minta maaf ya, mama ingin berbicara sebentar saja. Sebenarnya mama tuh lebih suka diperlakukan dengan lembut. Oleh karena itu, sebesar apapun ketantruman atau perbedaan yang ada, tolong tidak sampai dilakukan tindakan fisik atau main tangan seperti yang terjadi sebelumnya ya. Karena sangat berasa tidak enak gitu ya, sakit sekali gitu. Bicarakan baik-baik setelah tenang ya, benar-benar tenang loh ya. Karena komunikasi ini juga sangat menentukan sekali ya. Walaupun keadaannya benar-benar tenang, happy, kalau komunikasi kita, kata-kata kita tidak benar, seperti tadi kan contohnya ya. Terus kalau misalkan kita ganti seperti ini, kamu itu ya sudah dibilangin gak usah main tangan, gak usah gini-gini, kamu itu selalu gini, kamu selalu bla 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 bla. Udah deh, panjang lebar selalu kata kamu atau ayah tuh selalu gini, selalu gitu ya kan. Itu akan beda rasanya dengan kita mengungkapkan ya. Kalau yang kedua ini contoh menyalahkan gitu. Jadi perbedaan di kamu aku ini sangat menentukan berhasil tidaknya komunikasi kita. Rasanya juga dirasakan ya. Karena kebanyakan dari sini nih ya yang akhirnya jadi balik-balikan menyalahkan, karena istrinya bilang kamu itu ya begini, akhirnya suami juga ngebalik, nah kamu juga gitu. Berbeda dengan kalau kita menyampaikan dengan mengungkapkan ya, tidak seperti memojokkan atau menyalahkan ya. Walaupun ya kan memang misalkan suami tidak benar tuh tidak usahlah disalahkan, diungkapkan saja apa rasa kita. Ini contoh yang benar ya. Terus bilang juga seperti ini, kalau hal itu terjadi lagi, saya akan menjaga jarak, menjauh sejenak, atau meminta bantuan orang lain untuk menjaga diri saya. Karena bagi saya, tubuh ini amanah yang harus dijaga. Saya sangat tidak suka disentuh dengan cara yang tidak lembut. Rasanya sangat menyakitkan. Terima kasih ya pengertiannya, ayah sayang, atau apalah panggilan sayang kalian itu ya. Hasilnya dengan cara penyampaian yang lembut dan penuh pengertian seperti ini, insya Allah suami akan lebih memahami isi hati kita dan tidak akan mengulanginya kembali. Karena seringkali ketidakdamaian terjadi bukan karena problemnya yang besar, tetapi karena cara berkomunikasi kita yang belum tepat ya. Jadi suami itu, seorang pria itu kalau dilembutin, kalau kita pelan ngomongnya, santai, tenang ya, akan lebih masuk di dalam hati dan logikanya gitu. Tetapi kalau kita ngomongnya meledak-ledak, nadanya atau intonasinya tinggi, pokoknya tidak berkemanusiaan lah ya, dikira oleh seorang pria atau suami itu menyerang beliau gitu loh. Walaupun kita pengennya dimengerti gitu ya, tapi yang baik komunikasinya, oke? Semua perbedaan ini adalah kehendak dan karunia Allah ya, agar kita saling melengkapi satu sama lain. Ingatlah, tujuan menyelesaikan problem bukanlah untuk mencari siapa yang benar atau tidak,
benar, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar terbaik agar rumah tangga tetap damai dan berkah. Karena ya Dindra sangat miris sekali, dan karena saya juga korban dari itu semua gitu ya. Orang tua saya yang begitu, suami saya, setiap hubungan gitu ya. Jadi saya sangat berempati begitu ya. Bismillah, dengan adanya kita tahu akarnya seperti ini, kita bisa membuat hubungan kita baik-baik saja gitu ya, lebih berkah, lebih indah, dan Allah jaga gitu ya. Karena dimanapun itu, kalau rumah tangga sudah, mohon maaf ya, ada tindakan fisik, main tangan gitu ya, intinya KDRT gitu ya, itu rata-rata tidak terselamatkan karena menyangkut nyawa sudah ya kan. Kalau kita tidak buru-buru menyelamatkan diri, ya habis kita gitu ya. Lebih apa ya, ibaratnya kalau dibilang itu lebih ekstrim KDRT daripada perselingkuhan gitu ya, seperti itu ya. Bismillah, karena konten ini orang-orang yang mengalami seperti ini jadi berpikir berulang kali. Kalau dibilang tetapi kan nasi sudah menjadi bubur, ya dibuat bubur yang enak ya, selama tidak saling meninggalkan. Insya Allah Allah jaga dan Allah mudahkan untuk beribadah yang panjang ini di dalam pernikahan. Seperti yang kita lihat ya, yang lagi viral itu, seorang wanita hamil besar ditemani oleh seorang suami untuk memeriksakan kandungan di klinik atau di bidan atau di mana begitu ya kan. Lalu akhirnya suami istri ini melakukan percekcokan atau argumentasi gitu ya, mungkin berbeda pendapat atau apa begitu. Akhirnya terucaplah kata yang tidak enak atau menjatuhkan harga diri seorang laki-laki atau suami ini, dan suami akhirnya main tangan karena tidak terima ya kan. Kalau sudah naik pitam itu laki-laki tidak bisa dikendalikan atau dihentikan. Yang bisa ngontrol ya diri kita sendiri, memilih diam dan menjaga jarak atau tetap di situ aja itu ya. Yang saya sangat ingat sekali sampai detik ini, tetapi alhamdulillah, terima kasih barakallah iya suami gitu. Karena dengan saya mengingat ini tuh, setiap ada apa-apa itu jadi seperti spontan saja gitu, kayak kata-kata yang diem toh kayak gitu, diem aja, diem kayak gitu. Nah berarti laki-laki itu memang menyuruh kita diam gitu, tapi karena kita nggak puas tuh ya, terlalu membuktikan, terlalu ingin bicara saat itu juga, akhirnya gitu. Otak laki-laki kalau sudah naik pitam, emosinya meledak seperti itu, beliau tidak peduli itu benar, itu tidak benar, itu baik, itu tidak baik, tidak peduli. Ya udah, yang jelas kalau harga dirinya diinjak, dijatuhkan, direndahkan, udah selesai, tamat ya. Mari kita belajar sama-sama mengembalikan atau kembali ke fitrahnya masing-masing ya. Suami itu energinya maskulin, sedangkan energi dari istri atau wanita itu feminim. Kalau kebalik-balik ya kan, jadi tidak baik-baik saja, apapun itu problemnya begitu ya. Dan ini yang paling penting sekali, mengapa Allah menciptakan otak laki-laki dan otak wanita ya itu berbeda. Karena kalau misalkan kita buat sama, saling pengertian langsung tanpa pembelajaran atau saling mengerti ya, kita jadi tidak mengingat Allah. Kita hanya bisa bergantung kepada manusia karena sudah merasa cukup gitu.
perbedaan itu dihadirkan untuk kita sebagai kita lebih dekat sama Gusti Allah. Bergantung itu hanya kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada manusia akan membuat tidak enak hati atau kecewa gitu. Itu yang paling penting ya. Ya kan? Karena baru dibuat kelepek-kelepek sama suami, dinafkahi, ibaratnya tidak bisa saya hidup tanpa suami karena suami yang menafkahi saya atau suami yang begini-begini. Baru seperti itu saja Allah tidak dianggap gitu ya, tidak diingat, apalagi dibuat yang sama terus saling mengerti, pokoknya tidak ada problem lah, mulus-mulus aja. Nanti kita tidak semakin dekat sama Allah dong gitu loh. Jadi Allah menciptakan itu ada hikmahnya, ada maknanya gitu loh. Oke ya, akhir kata bismillah, semua ilmu dan pengalaman ini menjadi cahaya bagi hati kita semua. Allah senantiasa melunakkan hati, menjadikan kita pribadi yang dewasa dalam berpikir dan bertindak, serta menjadikan rumah tangga kita penuh ketenangan, kasih sayang dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari semua tadi ya, utamakan doa ke Allah sama afirmasi ke diri sendiri ya. Selain daripada diam, menjaga jarak, menjaga diri tadi, menyelamatkan diri, utamakan itu ya. Oke ya. Bismillah. Ini tidak terjadi lagi kepada kita semua, karena ini berhubungan dengan nyawa gitu ya, yang harus kita sayang-sayang, diamanahkan Allah, harus kita jaga benar-benar gitu ya. Meskipun siapapun itu, biasanya itu yang terdekat sih yang membuat kita tidak enak hati, yang kita cintai biasanya ya. Gitu. Karena Allah menguji apa yang kita tidak berani atau takuti dan kita cintai ya. Dan pertahankan ya kalau bisa ya. Misalkan sudah seperti ini, intinya saja kalau tidak saling meninggalkan, misalkan istri masih mau sama-sama, suami mau sama-sama, bisa. Yang sudah tidak bersama saja banyak yang rujuk ya kan ya. Sebenarnya bukan karena takdir, tetapi ego masing-masing ya. Ini siratan hati Dindra ya, yang paling dalam ya. Sayang, mama sudah pernah menjadi korban KDRT begitu ya. Semua sudah mama alami, mama terima dengan lapang ya. Luka juga alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Ya bismillah ya, tidak terjadi kepada kamu dan penerus-penerus selanjutnya. Tapi kalaupun terjadi, kalian juga bisa mengatasi atau mencari akarnya. Lihat video ini ya. Ya kan ya, semua orang tua manapun, bagaimanapun orang tuanya pasti ingin yang terbaik atau anaknya itu bahagia gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, ya bagaimana? Ya diterima, karena hidup adalah konsekuensi ya. Tidak mungkin kita lari gitu. Setidaknya kita persiapkan, misalkan ya kan, andai kata terjadi ini semua, kita bisa tahu solusinya gitu, tidak sekedar menyalahkan sana, menyalahkan sini begitu ya. Harus diterima memang. Dahulu saya pernah sempat overthinking, ketakutan kalau terjadi kepada anak saya bagaimana. Sekarang sudah berserah lillahi ta'ala gitu ya. Bismillah, berhenti di saya. Kalaupun tidak, anak-anak saya bisa mempelajarinya melalui konten ini. Bismillah, jadi cahaya buat yang mengalami, anak-anak saya, penerusnya, bahkan semuanya ya. Jadi kita sebagai orang tua itu kalau sudah siap dahulu gitu ya, akan tenang, akan slow gitu menghadapinya, tidak
goyah, tidak goyang gitu ya, tidak membuat panik, tidak membuat semakin menjadi-jadi ke anak ya. Dan kalau bisa kita sebagai orang tua juga harus apapun itu mempertahankan rumah tangga anak ya, bukan seperti orang tua saya yang bahkan tidak merestui, menjauhkan, atau bahkan ingin memisahkan gitu ya, atau bilang udah tidak jodoh atau apa gitu ya. Kita sebagai orang tua tidak begitu ya, kita harus mendukung dan menyelamatkan rumah tangga anak kita, bilangin yang baik-baik gitu loh ya, bukan ya mungkin karena belum tahu kali ya. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.